Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustaz kita Ustaz Ahmad Daniel, kawan-kawan semua dari penyelenggara dari DSP dan yang lainnya, kemudian kawan-kawan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salam dan salam semoga dan berkah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang luar biasa. Susah-susahnya datang kemari. Saya coba hujan-hujan enak, tapi dalam tujuan dan niat yang baik, yaitu diantaranya kita akan mendapatkan pengetahuan baik dari sisi agama kita maupun dari sisi dunia yang berhubungan dengan bagaimana cara kita bisa menyikapi dan membantu orang-orang yang perlu kita bantu di dalam kondisi-kondisi yang darurat. Bersama dengan Basarnas, ini adalah suatu hal yang sangat baik, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Kegiatan-kegiatan terutama adalah menyelamatkan orang dalam kondisi darurat. Boleh jadi itu menjadi penyelamat satu jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an." Siapa yang menghidupkan satu jiwa, seakan-akan dia menghidupkan manusia semua. Maka kondisi-kondisi yang seperti ini perlu kita pelajari. Kita ingin menyelamatkan orang, ternyata kita menjadi korban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah." Janganlah kalian mencemplungkan diri kalian pada kebinasaan. Dengan kita berilmu, mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan yang lain. Tentu di dalam kebersamaan kita di sini ada hal yang lain yang mempererat kita. Itu hubungan ketika kita bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Hanya saja orang mukmin itu bersaudara. Persaudaraan itu didasari oleh iman, bukan didasari oleh kepentingan dunia. Alhamdulillah, dasar ini kita bisa berkumpul. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita al-mutahabbina fihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita tentang hukukul ukhuwah, hak-hak ukhuwah, hak persahabatan. Yang kita bahas di sini adalah hak-hak persaudaraan, persahabatan secara umum, meliputi hak yang wajib dan meliputi hak yang mustahab atau yang dianjurkan. Bukan maksud di sini adalah
merinci apa yang wajib dari hak-hak tersebut, apa yang sunat dari hak-hak tersebut. Akan tetapi pembahasan di sini adalah kita menyebutkan hak-hak secara umum, di antaranya ada yang wajib, di antaranya ada yang dianjurkan, tidak wajib. Tapi terkadang tidak dianjurkan ini dalam kondisi-kondisi tertentu sangat perlu kita wujudkan. Karena di sini ada hak ukhuwah, hak persahabatan, hak saudara atas saudaranya yang lain. Tadi kita sebutkan orang mukmin dengan mukmin yang lain itu bersaudara. Tapi maksud di sini adalah apa yang disebutkan tadi oleh si Habib, yakni hak-hak konco pelanggan, hak-hak konco arek. Bagaimana yang seharusnya kita lakukan ketika kita punya kawan yang setapak tidur, yang makan bersama, ya, yang kita saya dia semua dia, yang terkadang baju awak dipakainya, yang baju ini kita pakai, yang dahulunya kita seperjuangan. Fenomena yang ada kadang-kadang karena kita tidak memahami hak-hak persahabatan atau hak-hak persaudaraan. Kadang-kadang gara-gara salah kita memahami. Seakan-akan kita harus mencoreng kawan kita ini dari histori kehidupan kita. Lah salapik, sabanta, sapiriang, sagaleh. Tapi ketika ada hal yang kita berbeda, dan itu hanya perbedaan beda pandangan, tidak beda yang mendasar, apalagi akidah. Ketika ditanya, tahu tidak sebulan? Sebulan. Satu ya. Seakan-akan dia menghapus dari histori kehidupannya. Ini adalah orang yang tentu jauh dari apa yang kita inginkan dalam pembahasan kita. Kawan-kawan semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hak saudara terhadap saudara yang lain, yang itu merupakan kedudukan yang agung yang diperkuat oleh Al-Quran dan Sunnah, di mana kita memperhatikannya ini adalah perhatian dalam rangka kita berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatian kepadanya adalah perhatian bentuk ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita melalaikannya, dia adalah bentuk melalaikan sebagian dari bentuk ubudiah kita. Karena hakikat dari ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali al-zahir wal batin. Karena ibadah itu adalah satu kata yang mengungkap seluruh apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Di antara perkataan dan perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di dalam menunaikan hak-hak saudara kita, hak-hak kawan kita. Yang dimaksud di sini adalah lebih khusus lagi, adalah hak-hak saudara kita yang antara kita dengan dia terwujud rasa kasih sayang yang luar biasa, khusus. Ya, kalau dibawa kepada tingkat persahabatan itu adalah akhillah, ya khalil. Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil.
Seseorang berada di atas agama teman dekatnya. Karena Khalil itu adalah yang sudah merajuk rasa persahabatannya. Maka oleh karena itu, adalah seseorang melihat siapa yang akan dijadikannya teman setianya. Jadi, yang dimaksud dengan kita pembahasan kita ini adalah hak orang-orang yang merupakan adalah orang yang eksklusif. Hubungan kita dengan dia adalah eksklusif, khusus. Kita sudah mengetahui bahwasanya hak muslim yang lain ada 6. Dan berat yang lain ada katakan 5. Itu merata semuanya kepada semua muslim. Ya, apabila kamu ketemu, idza laqita fasallim alaih, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansaha fansah lahu, wa idza atisa fahamidallah fashabbithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu. Ada 6. Ini semua tanpa dipandang bulu. Seorang muslim maka hendaklah dia melakukan hak muslim dan muslim yang lain. Tapi pembahasan kita sekarang ini adalah yang lebih khusus, yaitu kawan-kawan kita yang seperti kita katakan tadi adalah kecuali. Yang pertama yang perlu kita jadikan hak dari saudara kita itu adalah kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kepentingan atau keuntungan dunia. Dialah yang dinamakan dengan ikhlas. Di dalam ibadah ini adalah di mana kita menggauli saudara kita ini, hubungan antara kita dengan dia, ya, betul-betul karena cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna cinta karena Allah? Bahwa kita mencintainya karena dia cinta kepada Allah. Dia taat kepada Allah. Dia menjalankan sunnah Rasulullah. Gara-gara itu kita mencintai. Kita membencinya karena dia jauh dari Allah. Maka inilah dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Tali keimanan yang paling kuat itu adalah cinta di dalam Allah dan benci di dalam Allah. Maksudnya cinta di dalam mencintai Allah, benci di dalam membenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang itu benci kepada Allah, dia bermaksiat, dia jauh dari Allah, kita benci. Walaupun dia adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Kita mencintai dia karena dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, kita cintai walaupun dia adalah orang yang jauh hubungan tali darahnya dengan kita. Nabi SAW telah menunjukkan bahwa cinta yang seperti ini adalah bagian dari tanda-tanda manisnya iman. Salatun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 sifat yang siapa yang ada 3 sifat itu pada dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa. Adalah dijadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cinta daripada yang lain. Yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, dia tidak cintai kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hak dalam mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah hak yang pertama. Bagaimana kita bisa apa barometer? Ulama mengatakan annahu la yazidu ma'al ata wa la yanqusu ma'al jafa. Rasa cinta ini tidak bertambah karena ada pemberian, dan tidak berkurang karena adanya rasa kegersangan. Ketika kawan lo acuk mentraktir awak, lalu awak kesian, oh kawan nembuk kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hebat kawan nembuk ko, ambo mencintainya kata Allah.
Tapi ketika nyodak dola interaksi taktik, ko tak main ko loh. Ya, ko kawan aku tak membenci karena Allah. Enggak. Itu berarti karena dunia. Adapun yang kedua, hendaklah kita memberikan kepada saudara kita ini bantuan, pertolongan, baik berupa harta maupun berupa jiwa dan raga. Tidak kita ragukan bahwa manusia itu mereka berbeda-beda tingkatannya. Manusia sebagian mereka adalah memberikan servis atau pelayanan kepada yang lain. Yang kaya melayani orang yang miskin, sebagaimana juga miskin melayani orang kaya. Betul-betul. Orang kaya melayani orang miskin dengan hartanya. Orang miskin melayani orang kaya dengan tenaganya. Ya. Orang yang mempunyai kedudukan, dia bisa melayani orang-orang yang tidak memiliki kedudukan. Begitulah manusia. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka satu sama lain berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriyyah wa rahmat rabbika khairum mimma yajma'un." Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagian kalian kepada yang lain untuk ditaskhir. Jadi untuk memberikan pelayanan satu sama lain. Tidak ada di antara kita yang bisa hidup sendiri, melayani diri sendiri. Tidak. Karena ada perbedaan inilah terjadinya gelombang kehidupan, ya, sehingga satu sama lainnya saling membutuhkan. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Rahmat Rabbmu itu lebih baik dari apa yang mereka butuhkan. Dan ini adalah sunatullah. Maka kalau ini yang terjadi merupakan hak dari persahabatan. Hak persahabatan yang eksklusif. Seseorang memberikan pelayanan dengan bazlun nafs, mengorbankan atau memberikan pelayanan jiwanya atau dalam hartanya untuk saudaranya atau sahabatnya yang khusus. Ya, kawan awak dulu sama kuliah, sama meraso dan bermacam-macam nostalgia yang mungkin pernah kita lakukan. Kemudian mungkin dahulu waktu kuliah awak sama, tapi akhir dari setelah kuliah ada yang bekerja, ada yang menjabat, ada yang sebagai pegawai biasa. Nah, ini ada, Masya Allah, ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan keterbatasan rezeki. Nah, merupakan hak dari persahabatan tadi adalah kita memberikan pertolongan, baik raga kita atau harta kita. Karena hakikat dari persahabatan itu adalah seseorang lebih mendahulukan orang lain atas dirinya. Terkadang artinya apa? Terkadang dia harus mengorbankan dirinya untuk orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifati orang-orang muhajirin dan ansar, orang-orang ansar terhadap muhajirin. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim. Ya. Lalu Allah katakan, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, walaupun mereka juga punya keperluan, kebutuhan. Tapi dalam kondisi itu dia lebih mendahulukan saudara. Walaupun dalam bentuk ini mendahulukan kawan dari diri sendiri, itu ada hukuk mustahabbah, tidak wajib, tapi hak yang dianjurkan. Tapi dalam rangka kita, bagaimana kita bisa menjalin
hubungan yang baik dengan kawan-kawan kita, terkadang kita perlu mendahulukan kawan kita daripada kita sendiri. Apabila derajat mendahulukan orang lain terhadap diri kita, maka ini sudah merupakan derajat yang luar biasa, kepedulian yang tingkat tinggi, ya. Akan tetapi kita minta mungkin menyentuh diri kita semua ada kurang dari itu, bukan mendahulukan orang lain daripada diri kita, tapi sekarang apa? Minimal merupakan hak dari persahabatan kita adalah membantu saudara kita dengan harta dan jiwa kita. Mungkin kita punya harta, ada tabungan, bukan kita lapar nih, ini ada makanan, kita berikan saudara kita dulu, ya, itu ithar tadi. Tapi sekarang alhamdulillah kita punya, alhamdulillah kita memiliki kelebihan harta, ya, dan tidak pula kita mendahulukan orang lain, tapi apa yang lebih ada kita, ya, kita berikan kepadanya dari harta, mungkin kita pinjamkan atau kita berikan, ya. Dan terkadang perlu kita tanya. Kita lihat kadang-kadang kawan kita mondar-mandir, ya. Tidak perlu apa, kita tak tahu nih. Gitu. Atau minimal kita sudah lama nggak ketemu, nggak apa-apa kita tanya, ini kerjanya apa sekarang, apa yang bisa kita bantu, ya. Terkadang ada kawan yang subhanallah dia menjaga marwah dirinya. Ada yang mereka karena segannya dengan kawannya dia tidak mengadulah. Tapi hendaknya kita sebagai teman yang sudah lama sudah mengerti ini, gitu. Apa yang bisa kita bantu? Perlu kita tanyakan, ya. Apakah harta, mungkin kita punya harta, atau waktu, atau tenaga, pikiran, dan yang lainnya. Dan ini adalah bagian dari bentuk ukhuwah kita. Jadi kita berikan apa yang lebih dari kita, ya. Dan itu tidak mengurangi apa yang ada pada kita. Apalagi, ya, memberikan dari harta kita, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mana qasa sadaqatun min mali." Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Baik, yang ketiga, hak yang ketiga, menjaga rahasia atau kehormatan, menjaga kehormatan saudara kita. Dan ini merupakan hak yang paling agung, paling besar dari hak-hak yang ada. Dan hampir tidak bisa dipahami bahwa hak persahabatan yang khusus itu adalah menjaga rahasia kawan, kuncup langkin, ya. Walaupun sebenarnya antara muslim dengan muslim itu sudah harus kita menjaga kehormatan, ya. Apalagi kalau seandainya kawan kita yang khusus. Coba, kawan kita ini kadang-kadang karena dia sudah sudah terbuka, ingin bercerita apa keburukan yang pernah dilakukan. Terkadang ada yang dalam penyesalan, kadang-kadang ada dalam kebanggaan. Dan itu rahasia, aib. Atau mungkin dalam bentuk dia curhat.
Untuk mencarikan solusi dia curhat permasalahan dia. Nabi SAW mengatakan, Al-Jalisu Amin. Teman duduk kita itu adalah orang yang dipercaya. Awak berkawan berduduk. Kawan ini tidak akan mungkin dia curhat dengan kita kalau seandainya kita adalah orang yang suka membeberkan aib orang. Kawan kita tidak akan mau curhat dengan kita kalau seandainya dia meyakini bahwasanya kita ini tidak amanah. Karena kalau orang yang tidak amanah pasti dia akan menyebarkan aib. Karena dia percaya dengan kita bahwa kita tidak akan menyebarkan aibnya, makanya dia curhat. Kadang-kadang dia bercerita dosa-dosa yang pernah dilakukan, walaupun tidak dengan bentuk curhat. Tahu baso samulah, awak berkawan-kawan gitu. Ya, kok mambil, kalau di kampung dulu lah, mambil ikan ugang, ya, kok mencuri, lanjut itu jual, tak mau bayar. Ya, itu macam-macam. Itu kan aib. Nah, maka bagi seorang muslim, bagi seorang saudara, sahabat terhadap sahabat yang lain, aib yang pernah dia ketahui dari saudaranya, dari sahabatnya, harus dia tutup. Itu adalah bagian dari sabda Nabi SAW, man satara musliman, satara Allah di dunia al-akhirah. Itu muslim dengan muslim, apalagi sahabat yang khusus. Baik. Di antara bentuk kita menjaga aib saudara kita adalah kita tidak menyebutkan aib-aibnya. Diam kita. Di antara kita menjaga aib dari saudara kita adalah kita tidak memperdalam bertanya dengannya. Kadang-kadang kan awak ada bertanya, oh sampai mendalam-dalam mana gitu tanya. Ya, itu ya ja'aluhu fil hawl. Jadikan dia itu salah tingkah kadang-kadang. Enggak perlu kita menang. Itu dalam rangka kita menjaga aibnya. Di antara kita menjaga aibnya adalah kita jaga rahasia-rahasia yang pernah dia ceritakan kepada kita. Ya, bagaimana kita sebutkan tadi, ada rahasia-rahasia yang terkadang kawan dengan kawan ini kalau nggak disebutkan rasanya belum enak kawannya gitu. Tapi dia ceritakan rahasia-rahasia. Maaf, mungkin hubungan khusus dengan perempuan yang bukan maaf ya, ada di antara orang dia berzina, dia bercerita, dia minum, dia bercerita, dia bermacam-macam. Setelah itu dia bertobat. Jangan kita jadikan itu adalah sebagai catatan. Lah tapi dia bawa senjata, macam-macam Yusuf. Awas. Ya. Apabila kita membuka aib orang, Allah akan membuka aib. Ya. Para salaf ceritakan ada orang yang tidak punya aib, tidak didengar oleh orang aib. Ketika dia mulai mengungkap aib orang, Allah buka aib. Orang pun mulai mencari-cari aib. Apalagi zaman sekarang, ya, atau melihat bagaimana medsos langsung dicari, bahas A keluar tentang dirinya, ya. Maka lebih baik kita sudah aib orang yang tutup. Dan ada kita tahu sudah diam aja. Ya, satar musliman, satar Allah di dunia wal akhirah. Di antara menjaga kehormatan saudaranya adalah dia menutup mulut
dari kekurangan-kekurangan yang dia lihat dari saudaranya dan keluarganya. Ini perlu. Gak ada manusia sempurna. Kita tahu dia ada kekurangan, kita tutup. Tidak, kita diam. Kita kunci mulut kita. Apa yang kita lihat ini adalah kekurangan dia, kelemahan dia. Istrinya mungkin, anaknya mungkin, saudaranya mungkin, atau dia sendiri. Maka merupakan kita menjaga hak kunci gitu, ya, persahabatan itu tutup itu. Kita tutup bukan berarti kita tidak menasihati, ya, menasihati lagi. Kita sekarang ini dalam menjaga kehormatannya. Apalagi kalau seandainya dia adalah mungkin orang yang telah pernah dia pernah berbuat baik kepada kita. Mungkin gara-gara dia kita dapat hidayah, ya? Gara-gara dia kita dapat hidayah. Maka dia adalah orang yang telah pernah merubah hidup kita setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita akui keutamaan atau kemuliaan orang yang sudah berbuat baik. Al-Karim, orang yang mulia itu adalah orang yang tahu dengan kemuliaan. Kalau kita pengen jadi orang yang mulia, hargai kemuliaan orang. Kita akui gitu. Ya, kita akui dia sebulan sudah berbuat baik. Kita berusaha untuk menjaga aibnya. Ya, apalagi kalau seandainya dia adalah guru kita, Syabi, bukan Syu'bah, dia mengatakan, ya, bahwa bukan Syu'bah, sebagian salah, dia mengatakan, Allahumma astur aibi syekhi anni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dari. Itu yang dia doakan sebelum dia pergi ke tempat gurunya. Karena kalau seandainya marwah guru itu sudah jatuh di pandangan seorang murid, gak ada artinya lagi. Gak ada gunanya dia hadir dalam majlis ilmu yang dari guru itu kalau seandainya dia sudah memandang guru, ini banyak itu semua muda dan bodoh semua. Tidak, jatuh. Gak ada gunanya. Makanya hilang keberkahan dalam menuntut ilmu. Baik. Yang keempat, hendaklah kita menjauhkan prasangka buruk pada saudara kita. Karena berprasangka buruk itu adalah poin yang kontradiksi dengan hak persahabatan. Karena konsekuensi dari persahabatan itu adalah seseorang jujur dengan sahabatnya. Seseorang dia baik kepada sahabatnya. Seseorang dia taat kepada sahabatnya. Ini adalah hak muslim dengan muslim yang lain. Apalagi teman yang memberi, teman khusus kita, eksklusif, yang tidak dimiliki oleh orang lain terhadap dia. Kita yang punya. Ya, hubungan kita dengannya sangatlah spesial. Maka prasangka buruk kita harus kita jauhi. Sehingga kita sudah tahu bahwasanya bahwa menjauhkan prasangka, ia mudhan fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah olehmu prasangka,
Karena prasangka itu adalah informasi yang paling batil, yang paling bohong. Kenapa? Karena prasangka itu informasi yang tidak punya dasar. Ya, dugaan-dugaan. Tidak ada dasarnya. Maka oleh karena itu, para salaf menganjurkan kepada kita, kalau seandainya ada kata yang datang dari sahabat kita masih bisa mencarikan solusinya atau prasangka yang baik dari perkataan itu, adalah kita tafsirkan. Kalau seandainya kita tidak punya lagi untuk penafsirannya, maka kita sampaikan, mungkin saudara saya punya usul dalam dia mengatakan hal itu. Ini adalah bagaimana menjaga hak persahabatan kita. Kemudian di antara hak persahabatan yang perlu kita jaga adalah menghindari debat kusir. Ada di antara kawan itu, wah, Masya Allah, selalu dia berbeda dengan kita. Ketika kita ngomong selalu berdebat, itu akan mengikis dan memberikan rasa keras hati. Ya, akhirnya kalau seperti itu dia akan nggak mau berbicara lagi. Ya, apa itu miraq? Miraq, debat kusir itu apa? Seorang berdebat, memperlihatkan dirinya. Apa kata Nabi SAW? Ana za'imun fi baitin birabil jannah liman tarakal mira wa in kana ma'ak. Aku menjamin sebuah rumah di dasar surga bagi orang yang meninggalkan mira, walaupun dia adalah orang yang benar. Yakni mira itu adalah terjadi diskusi, membahas, seorang membahas dengan yang lain, lalu baik kecil maupun besar pembahasannya, sehingga masing-masing mempertahankan pemikiran. Ya, sehingga terjadi misalkan pokoknya pemahaman yang betul. Itu berarti sudah masuk kepada mira. Dan tidaklah ini yang harus kita jauhi. Maka wajib bagi seorang muslim terhadap kawannya yang khusus, kawannya yang eksklusif, menjauhi dari seluruh unsur perdebatan-perdebatan. Mari kita lihat bagaimana nasihat Nabi SAW kepada Abu Musa Asy'ari dengan Mu'adz bin Jabal. Yassira wala tu'assira. Mudahkan, jangan dipersulit. Basyira wala tunaffira. Berikan kabar gembira, jangan berikan kabar penakut. Lalu tafawa'a wala takhtalifa. Saling taatlah. Ketika Mu'adz memberikan ide, yang Abu Musa mentaatinya. Begitu sebaliknya. Wala takhtalifa, jangan saling menyelisihi, saling berbeda, karena perbedaan itu akan keburukan. Ibnu Mas'ud ketika pelaksanaan haji bersama Utsman bin Affan, di waktu di sholat di Mina, Utsman bin Affan sholatnya 4 rakaat, Zuhur, Asar, rakaat. Yang sunnahnya adalah 2 rakaat. Abdullah bin Mas'ud tahu itu sunnahnya. Lalu ditanya oleh muridnya, kenapa kamu mengikuti? Apa katanya? Al-khilafu syarrun.
berbeda itu adalah keburukan. Jadi apalagi kalau dengan orang yang khusus, ya, yang akan bisa menjadikan kita saling menjauhi. Kemudian yang keenam, yaitu bermurah dengan lisan kita, yakni berbicara yang baik dengan lisan kita untuk saudara kita. Maksud di sini adalah kita bisa berkata-kata yang baik, termasuk juga kita mengungkapkan kepadanya rasa cinta kita, rasa suka kita. Ketika dia menjadikan suatu kesuksesan, kita support dia, kita dukung. Jangan kita diamkan aja. Coba kita, ketika kita berhasil dalam sebuah kegiatan, ketika ada orang yang memberikan apresiasi kepada kita, Masya Allah, ya, bagaikan satu suntikan yang luar biasa yang mendorong kita. Dan itu, ya, tidaklah ada pada persahabatan kita. Kemudian yang terakhir, ya, karena sudah agak kuat hujan, ya, al-afwu 'anil zallat, memaafkan dari kesalahan. Dan ini adalah pintunya sangat luas sekali, karena bagi dua orang yang saling hidup berdua, yang sering berhubungan, pasti ada kekurangan, kesalahan, ya. Maka tidaklah ada unsur memaafkan. Perlu yang kita hadapi itu adalah bagaimana kita memahami dari lawan bicara kita. Ini yang perlu. Ya, kita pahami. Kawan kita kadang-kadang bahasanya kasar dengan kita. Maka kita katakan, ya, kita ini kayaknya sudah kebiasaan dia. Jangan dibalas lagi dengan rasa kasar. Ya. Jangan dibalas lagi dengan kasar. Orang yang sudah terbiasa dalam sesuatu susah untuk berubah. Tapi kita berikan contoh, mungkin pada satu saat kita sampaikan di dalam menjaga persahabatan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang memang perlu ada yang lebih kita berikan kepada saudara-saudara kita yang kita adalah memiliki hubungan baik dengan mereka. Karena ini hujan sudah semakin agak besar nih, ya. Barakallahu fikum. Kalau kajian kita semakin enak sebenarnya, ya. Barakallahu fikum. Sekian, salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.